Perkenalkan, saya Novandi. Saya lahir di Surabaya. Saya memulai perjalanan melukis saya gemar melukis dari sejak kecil. Dan saya mulai fokus di melukis di kanvas sejak sekolah SMP. Saya sudah mulai melukis di kanvas. Pendidikan saya setelah SMA, saya melanjutkan ke kuliah di teknik arsitektur. Setelah saya selesaikan S1 saya, dengan saya tetap melukis. Kemudian sejak 2010, saya memutuskan untuk terjun di dunia seni lukis secara penuh. Dan saya mengembangkan teknik saya. Seperti yang karya di samping saya ini, karya ini menceritakan tentang kehidupan, di mana melalui bidang-bidang yang saya respon ini, saya menggambarkan tentang suasana hati. Kadangkala kita berada di area yang gelap, sehingga masuk ke relung-relung itu. Tapi kadangkala di saat yang lain kita berada di area yang terang. Itu bagaimana kita menyikapi hidup, bagaimana cara kita bersyukur. Itulah yang saya rasakan dari awal saya mengerjakan lukisan ini. Dan teknik yang saya gunakan dengan teknik basah, akrilik. Secara teknis saya melukis ini menggunakan cat akrilik dengan plastik. Jadi saat catnya masih basah, saya melakukan satu gerakan-gerakan di atas plastik. Kemudian plastik itu saya angkat ketika basah dan terjadi efek-efek gelap terang ini. Dan kemudian saya respon lagi. Mana yang saya tambahkan berawal dari rasa itu tadi, tentang kehidupan tadi. Disitulah saya mulai membentuk dimensi yang mana yang harus saya perdalam, mana yang harus saya angkat ke permukaan. Nah, itu yang berkaitan dengan teknis bagaimana saya melukis ini. Saya mengawalinya dari realis sebenarnya, Mas. Dan sedikit saya ceritakan bahwa di Surabaya dulu saya mendapat kesempatan untuk berkenalan dan banyak belajar dari pelukis-pelukis senior di Surabaya, seperti almarhum Pak Amang Rahman, Pak Rudi Isbandi, Pak Nuzul Liskoto, yang sampai sekarang Pak Nuzul Liskoto masih mengajar di Surabaya. Itu secara non formal saya belajar kepada beliau-beliau, senior-senior saya itu. Nah, di situ saya memulainya dengan realis. Karena saya suka awalnya dengan menangkap objek-objek yang ada di sekitar saya, kemudian saya tuangkan di kanvas dengan teknik realis. Di perjalanan, setelah di teknik realis, saya mulai mengembangkan teknik saya. Dan saya untuk media, saya banyak menggunakan cat minyak di awal. Nah, setelah saya mengenal cat akrilik, saya merasakan bermain-main dengan media ini, saya jadi senang gitu. Oh, ternyata dengan media water based, dengan dasar air, itu saya lebih bebas. Memang waktunya lebih cepat karena akrilik lebih cepat kering. Tapi di situ saya merasakan nyaman, enjoy saja saya mengerjakan dengan teknik-teknik basah di atas kering,
basah di atas basah. Saya banyak bermain itu. Nah, kemudian dari realis, saya mulai menjelajahi imajinasi saya ke surrealis. Beberapa karya saya ada yang surrealis. Tapi berkaitan dengan media, akhirnya saya makin jauh imajinasi saya sampai akhirnya sampai kepada teknik-teknik ini. Dan sebetulnya saya sudah tidak ingin terjebak dengan genre ya, dengan aliran. Saya bebaskan saja. Temanya pun bisa bermacam-macam dengan saya menggunakan teknik ini. Ya, saya menyebutnya dengan teknik renyetan karena plastik yang saya gunakan di atasnya itu saya renyet-renyet. Sejak umur 8 tahun saya mulai melukis, tapi di kanvas saya sejak SMP kelas 2. Saat itu ya sekitar tahun 82, 83, sekitar umur 12 sampai 15 tahun itulah. Pertama kali pameran saya di Surabaya tahun 1995. Itu saya diajak pameran oleh senior-senior di Surabaya. Kemudian saya banyak berkenalan dengan pelukis-pelukis Surabaya. Dan setelah 98 saya harus pindah ke Jakarta karena sebuah pekerjaan di bidang arsitektur. Saya pindah ke Jakarta dan saya mulai mengenal bagaimana berseni rupa di Jakarta. Juga berkenalan dengan seniman-seniman di Jakarta. Dan salah satunya dengan Bapak Widyo D. Suryo, saya belajar lebih dalam tentang seni rupa. Pak Widyo ini salah satu guru saya. Beliau mengajarkan kembali dari awal, dari pensil lagi, dari realis lagi, sampai mengenal cat, sampai cat minyak, sampai cat akrilik. Jadi saya sudah pameran di Surabaya dan di Jakarta. Saya kembali lagi belajar dari awal lagi, dari pensil lagi. Dan saya 2,5 tahun saya belajar ke beliau, Pak Widyo D. Suryo. Hingga sekarang saya masih berdiskusi dengan beliau, menimba ilmu dari beliau. Dan beliau juga melihat perkembangan lukisan saya, teknik saya, konsep apa yang saya usung dan sebagainya sampai sekarang. Tahun 98 saat itu terjadi reformasi di Indonesia. Saya memutuskan justru hijrah ke Jakarta. Yang pertama ada kaitannya dengan pekerjaan saya di bidang arsitektur. Yang kedua, saya mulai berkarya di Jakarta. Dan di tahun 98 itu saya menangkap fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan saya. Saya ada berkecamuk berbagai rasa, sedih, kecewa, kemudian ada pemberontakan hati dan sebagainya. Dan itu saya tangkap itu, saya proses dan saya tumpahkan di kanvas-kanvas saya. Di beberapa karya ada yang bertema-tema tentang kejadian, yang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia itu. Itu yang terjadi pada saat saya hijrah ke Jakarta. Saya pernah stuck 2 kali dalam berkesenian ini. Yang dua-duanya sebetulnya karena profesi saya sebelumnya di dunia arsitektur. Pernah stuck lama, sekitar 3-5 tahun saya tidak berkarya karena sedang mengerjakan proyek. Maka pikiran, tenaga,
ekspresi dan sebagainya itu tertunda karena saya harus menyelesaikan sebuah proyek. Dan yang kedua, berulang lagi, tapi tidak terlalu lama, sekitar 1 tahun. Tahun 2012 saya sempat di Bangka menangani sebuah proyek di sana. Tapi ternyata proyek ini belum menghasilkan seperti yang saya harapkan. Nah, akhirnya saya harus bangkit. Bangkit saya di mana? Saya kembali kepada yang Allah karuniakan kepada saya. Kamu itu bisa melukis. Apa yang kamu perbuat? Nah, kemudian saya bangkit lagi dengan melukis lagi. Nah, kembali ke kehidupan tadi. Saya punya rasa penasaran yang tinggi. Masa iya sih saya nggak bisa hidup dari melukis? Sedangkan Allah memberikan kemampuan itu. Itu yang membuat saya bisa bangkit. Dan kemudian saya berkarya lagi, saya perbaiki kekurangan-kekurangan saya belajar lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berkarya dan berkembang. Mengenai kehidupan di seni rupa, saya ada unek-unek yang akan saya sampaikan. Saya ingin masuk lebih intens ke seni rupa itu sebetulnya karena saya suka dengan melukis itu. Dan saya punya keyakinan bahwa ketika Allah memberikan karunia berupa kemampuan saya bisa melukis, tentunya untuk kehidupan di dunia seni rupa pun Allah akan berikan itu jalannya. Nah, cuman yang terjadi di Indonesia, apresiasi atau penghargaan kepada seorang perupa atau seorang seniman itu perlu dukungan yang lebih besar, lebih konkret. Ya seperti ini. Saya ingin penuh memfokuskan diri kepada dunia seni rupa. Tapi untuk hidup sebagai seniman di Indonesia itu berat. Gimana nggak berat? Saya harus modal dulu, mengeluarkan apa yang ada di pikiran saya itu ke dalam karya. Tapi kemudian dukungan untuk saya bisa hidup di situ itu masih berat di sini. Sehingga ketika saya nyatakan saya ingin total di dalam dunia seni ini, akhirnya ada gangguan dari sisi kehidupannya, dari sisi apalagi rumah tangga, ya tentu kaitannya dengan penghasilan dan sebagainya. Pasar belum tentu bisa menyerap apa yang saya buat. Dukungan dari negara saya butuhkan, di mana saya bisa hidup berkesenian. Saya bisa berkarya lagi, saya bisa beli cat lagi, beli kanvas lagi, dan sebagainya. Kan itu harus ada sebuah perputaran. Sementara yang saya rasakan untuk saya bisa hidup saja di dunia kesenian ini, itu kalau di Indonesia harus kompromi dengan pasar. Artinya begini, ketika saya ingin mengeksplorasi apa yang saya tumpahkan di dalam kanvas saya, seringkali belum tentu pasar bisa menyerap. Yang diinginkan pasar tidak sama dengan apa yang dalam hati nurani saya. Ketika saya ingin benar-benar ngedan itu total dalam berkarya. Sementara pasar menginginkan yang manis-manis. Nah, jadi
berat memang menjadi seniman, hidup sebagai seniman, mendapatkan hasil dari berkesenian itu perlu perjuangan yang berat dan panjang. Nah, saya harapkan kami ini juga profesi gitu. Sama dengan profesi yang lain, insinyur, dokter, pengacara, dan sebagainya. Justru kami bisa mewujudkan apa yang menjadi karunia dari sisi keahlian ini, ada wujudnya. Ini perlu tidak sekedar penghargaan itu tidak sekedar diberi label hebat dan sebagainya. Tidak cukup itu, kami butuh hidup gitu loh. Ketika kami tidak bisa berlangsung kehidupan kami tidak bisa berkarya. Itu ketika saya sudah nyatakan saya ingin total di sini. Banyak yang harus berkompromi dengan kehidupannya. Termasuk akhirnya mengganggu dalam proses berkaryanya. Jadi apresiasi orang Indonesia dibandingkan dengan apresiasi orang di luar Indonesia, itu ada perbedaan. Bagaimana menghargai, menilai karya seseorang yang ini dibuat dengan sepenuh hati dan sebagainya. Ya, soal selera kita tidak bisa samakan. Tapi minimal kinerja dari seorang seniman itu patut untuk dihargai, dinilai, sehingga seniman ini bisa hidup. Karena itu sudah konsekuensi dari yang harus dipenuhi. Harapan saya ke depan dengan saya berkarya, saya ingin mempersembahkan apa yang saya bisa, kemampuan yang Allah berikan kepada saya ini bisa diterima oleh negara, oleh pasar. Karena saya tidak meminta hak dulu. Dalam berkarya saya sudah melakukan kewajiban dulu. Ketika kewajiban saya sudah saya tunaikan, baru saya akan meminta hak saya. Harapan saya itu ada keseimbangan.